selesai, kalian harus tetap masuk lagi ke link yang sama. Caranya bagaimana? Kalian tinggal klik linknya saja di WhatsApp group. Itu fungsinya WhatsApp group. Jadi tidak hilang, kalian tinggal klik alamat URL yang tadi sudah di-sharekan di alamat WhatsApp group. Itu ya. Paham sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan dulu tidak? Selanjutnya, setelah tingkat absensi yang saya nilai, saya pun akan memberikan penilaian pada inisiatif dalam proses pembelajaran. Dilihatnya dari mana? Untuk inisiatif proses pembelajaran, saya akan memberikan penilaian untuk yang aktif. Boleh bertanya secara langsung. Selanjutnya, setelah inisiatif, kontribusi atau partisipasi dalam diskusi. Ini pun saya akan memberikan penilaian. Kita diskusi, jadi sebelumnya saya sarankan pada Anda, sebelum Anda masuk ke dalam kelas, Anda membaca terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Setelah keaktifan, kontribusi dalam partisipasi dalam diskusi, kemampuan berkomunikasi, ini pun saya nilai. Jadi ketika kalian berkomunikasi, diskusi dengan rekan kalian, ini masuk ke dalam penilaian. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain dan tidak mengganggu kegiatan orang lain, ini akan saya nilai. Setuju semuanya? Sepaham? Ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali mengenai sistem penilaian, dan itu silahkan kalian tanda tangani oleh ketua kelasnya dan diupload lagi via email. Nanti saya uploadkan juga ke kampus, ke pihak akademik, supaya mereka bisa melihat mahasiswanya bagaimana. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan dan rules dalam kelas. Selain itu, apalagi yang saya nilai? Sopan santun kalian dalam berkomunikasi. Bagaimana maksudnya Pak, sopan santun dalam berkomunikasi? Begini, kadangkala mahasiswa itu menganggap dosennya sebagai pesuruh dengan nada konotasi dalam penulisan dalam WA. Jadi saya sarankan pada kalian, berkomunikasi itu jangan lupa mengucapkan salam, sebutkan nama, NIM, asal universitas, dan tujuannya mau ngapain. Bukan hanya tiba-tiba menyuruh, Pak ini begini, ini siapa gitu. Ini akan menyebabkan miskomunikasi antara mahasiswa dengan dosennya. Paham? Paham ya? Pak. Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan ke materinya. Tadi sudah dibahas bahwa kegiatan bisnis internasional ini meliputi atau melibatkan lebih dari 2 negara. Sumber daya manusia, sumber daya alamnya pun sama lebih dari 2 negara. Sedangkan bisnis domestik hanya 1 negara saja, yakni Indonesia. Dan itu akan saya bahas saat ini. Materinya sudah saya upload di Google Classroom, dan tadi kita sudah praktek kenapa dia tidak bisa terbuka. Di dalam Google Classroom tidak bisa terbuka karena alamat linknya masih terkunci. Dan ini sering sekali terjadi oleh mahasiswa, mereka tidak membuka linknya dan kekeh, Pak saya sudah upload Pak, saya tidak tahu caranya. Makanya saya tadi langsung mempraktekkan bagaimana caranya untuk membuka di dalam Google Drive-nya supaya bisa dilihat oleh orang lain. Jadi saya bisa memberikan penilaian. Di dalam kegiatan bisnis store is going out of business. Business, the grocery of business. Perusahaan, it's not your business. Ini bukan urusanmu. Ada istilah-istilah yang sering kita temukan dalam kegiatan bisnis. Tadi sudah saya bahas bahwa bisnis adalah kegiatan usaha atau perusahaan
yang dilakukan oleh perorangan, individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya. Ini yang dikatakan sebagai bisnis. Griffin dan Ebert mengatakan bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Business is an organization that provide good or service in order to earn profit. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Ini yang dikatakan sebagai bisnis. Lalu kapan sebetulnya dimulainya bisnis itu sendiri? Bisnis sudah dimulai sejak zaman nenek moyang. Bahkan sebelum kalian lahir, sebelum saya lahir, bisnis sudah dilakukan. Tetapi kegiatan bisnisnya hanya sebatas keluarga saja. Tidak sampai keluar. Bagaimana mereka melakukan kegiatan bisnis? Dengan cara barter. Mereka melakukan kegiatan bisnis ini hanya dalam keluarga dan hanya dalam barter saja. Jadi kalau misalnya orang tua kita dulu, mereka melakukan kegiatan bisnis, mereka hanya lingkungan keluarga, tidak sampai ke lingkungan orang lain. Misalnya bagaimana? Misalnya daging sapi atau sapi, mereka tukar dengan tanah misalnya. Berapa sapi yang dimiliki? Ditukar dengan tanah, itu zaman dulu. Lalu bagaimana lagi bisnis dilakukan pada saat itu? Tidak ada yang namanya kartu kredit, tidak ada yang namanya yang seperti sekarang yang sudah modern seperti saat ini belum ada. Secara terminologi, bisnis merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karenanya, kegiatan bisnis sebenarnya telah muncul sejak zaman dahulu. Hanya saja sangat tertutup, dilakukan dalam lingkungan yang terbatas. Keluarga, kelompok masyarakat maupun kelompok tertentu. Masyarakat zaman dahulu hidup secara agraris atau pertanian. Dengan alat sederhana belum memikirkan usaha yang bersifat komersial, kredit, dan lain sebagainya. Dari zaman nenek moyang, bisnis sudah dilakukan. Ini berubah, yang tadinya posisinya barter, berubah mereka. Sejak abad ke-18, ini ditandai dengan revolusi industri yang menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai hal. Revolusi industri diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Menghasilkan industri manufaktur yang menggeser sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Nah, ini awal mula perkembangan bisnis. Lalu bagaimana bisnis internasional bisa terjadi? Bisnis internasional bisa terjadi diawali dengan perjalanan antara Christopher Columbus ke Amerika Serikat, Vasco da Gama dan Amerigo Vespucci, para raja dan pedagang Eropa yang sangat ingin menjelajahi jalur barat laut. Sebuah jalur yang didesas-desuskan akan memberikan mereka akses menuju kekayaan Asia dengan melewati lautan Arktika. Para peneliti Cina meyakini bahwa rute yang telah dilalui oleh para petualang tersebut dapat menjadi rute perdagangan dunia yang paling penting. Bagi banyak perutian pengantaran barang atau kargo, jarak antara pelabuhan Eropa Barat dan pelabuhan Asia Timur dipangkas hingga sepertiga dengan menggunakan jalur barat laut dan rute laut utara. Jadi mereka muter perjalanannya. Itu awal mulanya kegiatan bisnis internasional. Mereka melakukan hal seperti itu untuk membuka perdagangan. Dan seiring berjalannya waktu, ini semakin berkembang lagi.
Ya akhirnya kerjasama ditandai dengan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Indonesia pun sama melakukan kerjasama dengan pihak lain. Presiden kita pernah menandatangani untuk kerjasama industri atau kerjasama perdagangan dengan negara Cina dan negara-negara maju lain. Itu yang mengawali bisnis internasional. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Zaman dulu mereka berbisnis itu barter. Bahkan orang tua kita dulu, mereka melakukan bisnis ini tertutup. Dan bisnis internasional belum ada. Kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri itu belum ada. Mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya melakukan sebatas dalam negeri saja. Bahkan kita masih belum menjadi anggota untuk perdagangan. Karena ini harus masuk menjadi anggota perdagangan kalau misalnya kita mau melakukan bisnis yang diatur oleh PBB. Mengenai perdagangan ini diatur oleh mereka. Apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual, itu yang terjadi. Tujuan bisnis sendiri, manusia melakukan aktivitas karena mempunyai tujuan. Begitu juga dengan pelaku bisnis. Mereka melakukan bisnis untuk mencapai tujuan sebagai sasaran akhir. Ketika mereka berkegiatan bolak-balik antara negara yang satu ke negara yang lain, tidak melakukan apa-apa, bukan bisnis namanya, traveling, jalan-jalan. Sedangkan bisnis, mereka bolak-balik, pulang pergi, melakukan kegiatan, dan pulang dia membawa uang, namanya bisnis. Mendapatkan profit. Itu goal akhir yang ingin kita sampaikan. Goal akhir yang ingin kita tuju. Goal atau sasaran ini merupakan cermin dari berbagai hasil yang diharapkan. Yang pertama, mereka ingin menguasai pasar, market standing, salah satu tujuan perusahaan. Yang kedua, inovasi. Menurut Drucker 1999, terdapat dua jenis inovasi pada setiap bisnis yang menciptakan value atau nilai. Inovasi produk dan jasa, kedua inovasi keahlian. Seperti teori yang diangkatkan oleh Adam Smith, absolutely advantage, keunggulan mutlak. Mana produk yang memiliki keunggulan mutlak diukur dari banyaknya tenaga kerja dan produk yang dihasilkan. Semakin sedikit tenaga kerja, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Nanti akan kita menghitung sedikit mengenai keunggulan mutlak atau absolutely advantage. Yang kedua, goal yang ingin dicapai oleh bisnis selain tadi memperluas pasar, inovasi juga untuk financial resource atau suplai bahan baku. Yang keempat, worker performance and attitude, sikap karyawan. Yang kelima, manager performance and development, orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi bisnis. Dan public responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis internasional pun sama. Mereka harus mempunyai tujuan yang mereka harus bertanggung jawab selain internal, juga eksternal. Selain bertanggung jawab di lingkungan perusahaannya sendiri, juga ke perusahaan lain. Oleh karenanya, sebelum kita melakukan bisnis, Ed Hall mengatakan,
ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketika kita akan memulai bisnis, terutama bisnis internasional, yang harus dilakukan adalah satu, tinggal seumur hidup di negara yang akan kita tuju untuk berbisnis. Itu yang kata Ed Hall. Yang kedua, lakukan training sampai kita betul-betul mahir dalam melakukan bisnis. Kenapa Ed Hall mengatakan itu? Kita harus mengetahui budaya suatu negara. Kenapa Ed Hall mengatakan tinggal seumur hidup di negara tempat kita akan melakukan bisnis? Karena kita harus mengetahui budaya mereka. Kita harus mengetahui bahasa mereka. Kita harus mengetahui pola komunikasi mereka. Kita harus mengetahui struktur nilai mereka. Kita harus mengetahui sikap mereka. Seperti kita ketahui bahwa budaya ini dibagi menjadi 5. Apa saja yang mempengaruhi budaya? Agama salah satunya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada budaya Anglo-Saxon yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Time is money. Waktu adalah uang. Makanya orang Amerika Serikat, mereka sangat menghargai waktu. Jangan sekali-kali terlambat datang ketika kita sudah berjanjian dengan mereka. Mereka tidak akan menghargai itu. Dan masih banyak lagi budaya-budaya asing, budaya-budaya orang yang harus kita ketahui. Yaitu Anglo-Saxon tadi. Dan saat ini ada budaya baru yang lebih berkembang di masyarakat. Cashless. Orang Norwegia, mereka sudah tidak lagi mempergunakan uang cash untuk bertransaksi. Mereka akan bertransaksi dengan menggunakan kartu, dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Jadi di negara-negara berkembang, e-money itu sudah banyak. Bahkan e-money yang mereka gembar-gemborkan dan mereka kembangkan. Ini untuk mengurangi tingkat inflasi. Mereka sudah tidak lagi mempergunakan uang cash. Mungkin untuk kepentingan-kepentingan tertentu masih. Tapi untuk pembayaran dan lain sebagainya sudah cashless. Tidak lagi mempergunakan uang cash. Kalau di Indonesia masih, karena mungkin masih banyak yang belum masih banyak yang belum didukung oleh sistem yang dimiliki untuk kita melakukan transaksi cashless. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Lalu klasifikasi bisnis. Apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan bisnis? Dalam bisnis internasional maupun bisnis domestik, klasifikasi bisnis bisa usaha pertanian atau produksi bahan mentah, pabrik atau manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan baik besar dan kecil, atau transportasi dan komunikasi. Ini klasifikasi bisnis. Usaha finansial, asuransi, real estate, usaha jasa, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Itu klasifikasi bisnis. Secara mudahnya kita bisa membagi bisnis ini. Coba lihat kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita perdagangkan? Apa yang bisa kita jual ke publik? Apa yang Anda pergunakan? Dari atas. Dari atas Anda memiliki rambut. Anda mungkin bisa saja membuka usaha jasa potong rambut. Itu bisnis. Jasanya dipergunakan oleh orang lain. Untuk produknya, di atas Anda sehari-hari ada yang suka menggunakan topi. Bisnis. Betul? Perempuan suka menggunakan perhiasan. Di bawah rambut ada telinga. Bisa mempergunakan anting-anting. Bisnis. Anda bisa berjualan perhiasan tersebut. Perhiasannya. Kalau perempuan lebih banyak lagi. Di bawah rambut masih ada alis.
Anda bisa menjual alat kecantikan, pensil alis contohnya. Dari alis turun ke mata, Anda bisa menjual kontak lens. Jasanya apa? Dokter pemeriksa mata. Apakah itu bisnis? Bisnis. Ke hidung. Apa Pak bisnisnya hidung? Banyak. Dari kesehatan, fix inhaler misalnya. Kan inovasi itu untuk alat kesehatan. Parfum. Banyak lagi ke bibir. Jualan lipstik. Jualan sikat gigi, masuk ke gigi, belum ke lidah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi ketika Pak, saya bingung Pak. Bingungnya kenapa? Saya mau bisnis Pak. Tapi saya bingung mau bisnis apa. Lihat diri Anda sendiri. Kenapa Pak saya harus lihat diri Anda sendiri? Apa yang Anda pergunakan jual? Bahkan pernah saya membaca buku, salah satunya efektivitas, dan membuat efektivitas dan efisiensi yang menghasilkan atau menguntungkan. Di dalam buku itu dikatakan, orang Jepang, yang dibahasnya di buku itu memang orang Jepang ya, bukan karena saya sudah pergi ke Jepang. Dalam buku itu dikatakan bahwa harusnya, idealnya, setiap manusia itu ketika hidup harus efektif dan efisien. Jangan ada barang-barang yang tidak terpakai di dalam rumah kita. Dan usahakan di dalam rumah kita, barang-barang bisa kita jadikan value atau bernilai jual kembali. Kalau kita mau beli barang, beli barang-barang yang bisa kita jadikan uang kembali. Apapun itu barangnya, bisa kita uangkan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan satu, mengurangi tingkat stres. Kenapa mengurangi tingkat stres? Coba kalian perhatikan. Berapa banyak baju yang kalian pakai di lemari? Setiap hari pasti paling banyak 3 kali. Anda mandi 3 kali sehari, ganti baju 3 kali sehari. Hitung berapa baju yang Anda miliki di dalam lemari. Tentu lebih dari 3. Dan ini menurut penelitian, ketika kalian akan mempergunakan baju bisa menyebabkan stres. Bingung. Mau pilih baju yang mana hari ini? Belum apa-apa, baru selesai mandi, udah stres mau pakai baju yang mana. Coba kalau bajunya efektif. Sudah bosan ya sudah kasihkan ke orang lain. Pakai bajunya itu-itu saja juga tidak jadi masalah. Tahu Mark Zuckerberg yang punya Facebook? Baju dia hanya warna abu-abu. Bajunya sama semua. Dan dia tidak pusing untuk mempergunakan baju. Karena sudah tahu bajunya itu. Jadi yang harus dilakukan, jual. Semakin sedikit barang-barang yang tidak dipergunakan di dalam rumah kita, semakin cerah pemikiran kita. Semakin banyak lahan yang luas di rumah kita, semakin mudah kita untuk mengingat. Jadi mulai dari sekarang restorasi lagi, kalian pilih dan pilah lagi barang mana yang masih bisa saya pergunakan, barang mana yang tidak bisa saya pergunakan. Yang sudah tidak bisa dipergunakan, jual. Tapi kalau masih ada yang bisa kita pergunakan, ya jangan dijual. Coba kalian perhatikan. Di dalam rumah kalian sendiri, barang-barang mana yang setiap hari kalian pakai? Ini orang bisnis. Tidak semua kalian pergunakan dalam satu hari itu. Kalau saya telaah, saya teliti, mulai dari bangun tidur. Yang kalian pergunakan adalah kasur. Jangan dijual kalau itu. Kalau nggak punya kasur, mau tidur di mana? Oke ya, satu. Setelah kasur, Anda bangun tidur, Anda mandi. Anda mandi menggunakan handuk, menggunakan pakaian, itu tadi. Sikat gigi, odol, sampo, sabun. Sudah, itu saja keperluannya kan. Ketika Anda ke ruangan dari kamar, menuju kamar mandi, Anda lihat
ada barang-barang apa saja yang Anda miliki yang tidak sering Anda pergunakan. Anda bisa jual itu. Ketika barang-barang yang Anda temui, Anda miliki di rumah tidak sering dipergunakan, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya sabun, sikat gigi, odol itu sering dipergunakan, jangan dijual, ya itu habis pakai. Tapi kalau misalnya barang-barang tidak perlu yang ada dalam rumah kalian, ya jual. Karena yang sering kita pakai ya itu yang saya sebutkan tadi. Setelah odol, sikat gigi, sabun, sampo, balik baju ya seadanya saja. Ketika sudah penuh lemari itu, sebagian jual. Coba lihat, ada nggak barang-barang yang tidak terpakai yang sering kalian lihat? Sepatu, satu toh yang dipakai. Tidak sampai kita memakai sepatu 5 biji. Ya sisanya jual sepatunya. Apalagi perhiasan-perhiasan, hiasan-hiasan dinding yang tidak perlu mungkin dijual. Yang punya nilai itu jual. Yang penting-penting saja yang kita pergunakan. Selebihnya bisa kita lakukan kegiatan bisnis. Lalu fungsi dasar bisnis sendiri pada dasarnya satu, mencari bahan mentah. Yang kedua, merubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Ini fungsi dasar bisnis. Menyampaikan value atau nilai pada orang lain. Menyampaikan barang ke tangan konsumennya itu bisnis jual beli. Kita akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang kita lakukan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Hanya 3 bisnis itu. Aktivitasnya produksi, konsumsi, distribusi. Bisnis internasional sama. Produksi, distribusi, konsumsi. Perbedaannya kita melibatkan negara orang lain. Kita memproduksi di dalam negara kita sendiri di Indonesia dan kita jual ke luar negeri. Itu makanya di awal yang saya sebutkan. Produksi bahan, misalnya contohnya kita memproduksi tas. Bahan kulitnya dari Indonesia. Kemudian resletingnya kita impor dari negara Cina. Kemudian manik-maniknya kita impor lagi dari Arab Saudi. Ada 3 negara, itu bedanya. Tapi kalau misalnya pure murni bisnis domestik, hanya dari 1 negara saja. Produksinya, distribusinya. Nah, perbedaannya kalau bisnis internasional, kita mendistribusikan barang-barang kita ke negara orang lain. Kita ekspor lagi. Kita jual ke negara orang lain, ke Amerika Serikat, ke Arab Saudi, ke Cina, ke Singapura, ke Norwegia, ke Filipina misalnya. Otomatis konsumennya bukan dari dalam negara kita sendiri. Konsumennya pun dari luar negeri. Ke Jepang mereka membayar menggunakan yen. Ke Amerika Serikat mereka membayar menggunakan dolar. Dan begitu seterusnya. Aktivitas bisnis internasional yang membedakan itu. Unsur-unsurnya tadi, material atau bahan, sumber daya alam, tenaga kerja, sumber daya manusianya, keahliannya, modalnya, atau uangnya. Kalau bisnis internasional, mereka menggunakan negara orang lain. Ada 2 negara yang terlibat di dalamnya. Apakah bisnis ini dikatakan bisnis modern? Bisnis internasional apakah bisnis modern? Ya. Dalam bisnis internasional kita mengenal juga adanya spesialisasi. Produksi seperti membuat sepatu, membuat tekstil, membuat onderdil mobil, dan lain-lain. Dalam pemasaran, spesialisasinya hanya menjual barang-barang tertentu seperti toko elektronik, khusus alat olahraga, toko sepatu, dan lain-lain. Dan bisnis modern ini saling ketergantungan. Bergantung antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Barang yang dihasilkannya pun jumlahnya besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produksi massal yang dibuat oleh dunia bisnis akan mendatangkan keuntungan karena adanya efisiensi penggunaan faktor produksi. Apa saja yang mempengaruhi aktivitas bisnis? Tadi saya sudah sebutkan, salah satunya adalah budaya mempengaruhi.
Selanjutnya, lingkungan mempengaruhi. Lingkungan secara fisik positif, infrastruktur, sistem transportasi, pelistrikan, sistem komunikasi, kemudian keadaan ekonomi, lingkungan perekonomiannya, lingkungan pemerintah, ini mempengaruhi bisnis. Lingkungan hukum, lingkungan internasional. Ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan bisnis. Jelas, kita harus tahu bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Singapura, misalnya kalau kita bisa mau membuka bisnis di Singapura. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya pelajari semuanya. Bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana budaya mereka, bagaimana hukum mereka, kan itu yang mempengaruhinya. Mana yang boleh dijual, mana yang tidak boleh dijual. Paham ya sampai sini? Dalam resiko bisnis, dalam bisnis pun ada resiko. Apa resiko bisnis? Yang pertama mungkin bisa penipuan, perubahan permintaan, adanya fluktuasi kegiatan ekonomi, adanya persaingan, adanya perubahan teknologi, adanya peraturan pemerintah. Ini menjadi resiko bisnis. Bagaimana mereka mempengaruhi bisnis kita? Yang pertama, ketika kita sudah membuka usaha, tadinya peraturan pemerintah untuk misalnya ekspor impor yang ada di Singapura boleh semua barang yang kita jual masuk ke negara mereka. Tiba-tiba mereka ganti peraturannya. Ini kan merugikan bisnis kita. Dan tadinya tidak ada perkembangan teknologi seperti zaman sekarang. Coba kalian bayangkan. Kita tidak mempersiapkan diri untuk masa pandemi, kita bisa kuliah online. Ini mempengaruhi loh. Dan bisnis pun sama. Lalu tiba-tiba teknologinya berubah. Kita harus bisa menggunakan Zoom meeting. Coba bayangkan kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, contohnya ini saja secara pembelajaran jarak jauh. Dulu masih zaman handphone itu belum ada internet seperti sekarang. Zaman dulu kita berkomunikasi via handphone hanya SMS saja dan telepon. Tidak ada yang lainnya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang tadinya hanya telepon dan SMS, kemudian kita tidak mengikuti adanya perkembangan GPRS, General Packet Reduced Service, kemudian tidak mengikuti HSDPA, High Speed Data Access, dan kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang tadinya HSDPA sudah berubah jadi 3G, 4G, bahkan sampai 5G sekarang, mungkin kita tidak akan pernah bertemu di Zoom meeting ini. Kenapa? Karena kalau kalian masih mempergunakan SMS dan telepon saja, tidak ada internet jaringan 5G, mana bisa nyambung internet. Begitu juga bisnis. Kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa menjual produk kita kepada konsumen, dan konsumen tidak akan bisa menerima produk kita. Nggak ada video call. Jangankan buffering, nyambung aja tidak. Kalau orang sudah 5G, kita masih GPRS, yang terjadi apa? Nggak nyambung juga, gambarnya akan kotak-kotak, bahkan terputus-putus, buffering terus, loading saja, nggak nyambung-nyambung. Jadi kita harus bisa mempersiapkan bisnis kita secara matang, baik domestik maupun internasional. Untuk menghadapi persaingan bisnis internasional, yang pertama kita harus mempersiapkan konsep bisnisnya. Konsep bisnis yang matang akan membantu kita untuk bisa mengenali berbagai potensi pangsa pasar yang akan dituju dalam bisnis. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan selera masyarakat. Karakteristik atau gaya hidup masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Apalagi daya beli, sumber bahan baku, dan saingan kita, bagaimana persaingan orang yang sudah memulai bisnis sebelumnya. Saya hidupkan lampu dulu karena hari sudah mulai gelap sebentar. Ya, saat ini sudah agak lebih terang. Jadi jam di saya sudah menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jadi kita masih punya waktu. Kita masih punya waktu kalau di jadwal kita sampai dengan jam 7. Tapi saya berharap sebelum azan maghrib materinya sudah selesai.
Jadi untuk menghadapi persaingan bisnis, kita harus mengikuti perkembangannya juga, bagaimana selera masyarakat, bagaimana karakteristik atau gaya hidup. Ya paling intinya kita mengetahui budaya dari negara yang akan kita tuju untuk memulai bisnis. Mulai dari kebiasaan mereka. Kita harus merencanakan bisnis kita secara matang. Konsep bisnis yang matang akan membantu membuat perencanaan bisnis untuk bisa lebih berkembang bisnisnya. Jadi kita harus buat bisnis plan dulu. Kita buatkan jadwal per hari, bahkan kalau perlu per jam. Lakukan evaluasi dan inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam berbagai sisi akan menarik pelanggan untuk melirik produk dibandingkan dengan produk pesaing. Evaluasi terhadap kekurangan dan nilai lebih dari bisnis diperlukan untuk semakin memajukan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya perluasan pasar. Untuk menghadapi persaingan bisnis, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan memperluas pasar produk. Perluasan pasar produk bisa berarti memperluas fokus target market yang disasar. Yaitu tadi, kita bisa menggunakan platform-platform dalam bisnis. Selain memperluas pangsa pasar, perluasan pasar juga bisa dilakukan dengan membuka cabang-cabang usaha baru. Dalam bisnis internasional ini dikatakan multinational corporation. Ketika cabang-cabang dari bisnis kita banyak, ini dikatakan sebagai multinational corporation. Setelah ini berjalan semua, lakukan standarisasi. Standarisasi berarti ini sudah menjadi SOP yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya yang melakukan bisnis kita adalah orang lain, kalau SOP-nya sudah dibuat, ini tidak akan melenceng dengan rencana-rencana kita. Standarisasi perlu dilakukan agar pelanggan tidak kecewa ketika membeli produk di tempat kita berdagang. Standarisasi sangat diperlukan, terutama jika Anda berbisnis, misalnya bisnisnya kuliner. Resep yang sudah terstandarisasi ini akan membuat sama rasanya di setiap cabang. Jadi kalau misalnya Anda membuka, contohnya begini, saya pernah membeli produk seperti McD, namanya Mang Haji Donald. Mang Haji Donald ini sudah punya cabang di berbagai daerah.